Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Hasan dari IAIN Sultan Amai Gorontalo, program studi manajemen pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan hasil bacaan saya dari sebuah artikel yang berjudul Epistemologi. Epistemologi, pengertian epistemologi. Epistemologi dari bahasa Yunani episteme, artinya pengetahuan, dan logos artinya ilmu. Adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Topik ini termasuk salah satu yang paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat, misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macamnya, serta hubungan dengan kebenaran dan keyakinan. Epistemologi menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Abdul Munir Mulkam, segala macam bentuk aktivitas dan pemikiran manusia yang selalu mempertanyakan dari mana asal-muasal ilmu pengetahuan itu diperoleh. Yang kedua, menurut Mujamil Qomar, bagian ilmu filsafat yang secara khusus mempelajari dan menentukan arah dan kodrat pengetahuan. Yang ketiga, menurut Anton Baker, cabang filsafat yang berurusan mengenai ruang lingkup serta hakikat pengetahuan. Yang keempat, menurut Ahmad Charis Jubair, yaitu suatu ilmu yang secara khusus mempelajari dan mempersoalkan secara dalam mengenai apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan itu diperoleh, serta bagaimana cara memperolehnya. Yang kelima, menurut Junjun S. Surya Sumantri, yaitu arah berpikir manusia dalam menemukan dan memperoleh suatu ilmu pengetahuan dengan menggunakan kemampuan rasio. Epistemologi menurut pandangan beragam aliran filsafat di dunia. Yang pertama, epistemologi idealisme. Epistemologi idealisme ini meniscayakan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan pun lebih berfokus pada isi secara objek, menyediakan beragam pengalaman belajar sebanyak-banyaknya pada subjek didik untuk mampu menggerakkan jiwa pada ragam realitas yang akan menjadikan cara berpikir dan analisisnya terhadap keseluruhan realita pengalamannya. Pribadi idealisme adalah pribadi yang peka terhadap realitas di sekitarnya, sehingga tidak satupun kejadian yang dilihat dan didengarnya luput dari pikirannya. Yang kedua, epistemologi realisme. Epistemologi pendidikan dalam realisme adalah proses ilmiah yang ditujukan pada hal-hal yang beraneka ragam persoalan pendidikan seperti mengenai realitas peserta didik, pendidik, dan isi pendidikan, strategi dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai dasar utama dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Yang ketiga, epistemologi pragmatisme. Menurut kaum pragmatisme, tidaklah dikatakan pengetahuan jika tidak membawa pada perubahan bagi kehidupan manusia. Jadi, nilai pengetahuan dilihat dari kadar instrumentalnya yang akan membawa pada akibat-akibat, baik yang setelah atau yang akan dihasilkan oleh ide pikiran dalam dunia pengalaman nyata. Yang keempat, epistemologi eksistensialisme. Epistemologi eksistensialisme adalah suatu eksistensi yang dipilih dalam kebebasan. Eksistensi berarti bereksistensi dalam suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap orang bagi dirinya sendiri. Pilihan bukanlah soal konseptual, melainkan soal komitmen total seluruh privasi individu. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.